Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahun 2021. Perkenalkan, saya Marlinda, guru di SMA Negeri 7 Mandau Duri, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Program Studi Ekonomi Universitas Pasundan Bandung dengan nomor peserta 201502642140. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang bertempat di SMA Negeri 7 Mandau Duri, Provinsi Riau dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Bukti tambahan koran yang diterbitkan pada tanggal yang sama. Mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan. Gerak. Tegak, gerak. Sebelum KBM dimulai, peserta didik dipastikan sudah mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, dan menggunakan hand sanitizer. Lalu peserta didik diizinkan masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Anda semua sehat walafiat. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Amin. Sebelum memulai pelajaran, silakan Rian pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Anda semua, apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Berarti nihil ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Anda semua silakan berdiri. Ayo, bantu Ibu Ayu. Baik, Anda semua masih semangat belajar dengan Ibu? Masih. Alhamdulillah, Anda semua masih semangat belajar pada siang ini. Baik, sebelum kita masuk materi hari ini tentang kelangkaan, kebutuhan, dan bentuk-bentuk kebutuhan, minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, kemudian penggolongan ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Siapa yang ingat apa itu ilmu ekonomi? Siapa? Ya, silakan. Ya, Ika. Ilmu ekonomi adalah
Oikomonia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Oiko itu artinya oikos rumah tangga, nomos aturan. Jadi oikonomia itu adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Oke, yang kedua, penggolongan ilmu ekonomi. Ya, silakan Puspita. Penggolongan ekonomi ada beberapa. Yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua ekonomi positif, yang ketiga ekonomi normatif, yang keempat ekonomi deskriptif, yang kelima teori ekonomi, yang keenam ekonomi terapan, yang selanjutnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, itu penggolongan ilmu ekonomi. Selanjutnya ekonomi syariah. Saya Bu, Ya, silahkan Dahlia. ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Ya, ilmu ekonomi syariah itu materi kita minggu lalu. Oke, hari ini kita masuk materi yang baru tentang kelangkaan. Oke, silakan Ananda perhatikan gambar yang ada di layar. Oke, kira-kira ini gambar apa? Kelangkaan gas LPG. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya terbatas atau tidak terbatas? Terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sehingga adanya kelangkaan. Contoh di sini kita lihat ini adalah kelangkaan gas LPG. Misalnya, masyarakat membutuhkan 1 bulan itu ada lebih kurang 10 ton. Sedangkan yang ada itu hanya 8 ton. Kira-kira kekurangannya berapa ton? 2 ton. Inilah yang dikatakan kelangkaan karena kurangnya subsidi atau gas LPG. Paham Anda semua? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lihat video pembelajaran. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda peserta didik semua? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dengan benar. 2. Memahami konsep pilihan atau kebutuhan dan keinginan skala prioritas dengan benar. 3. Mendeskripsikan tentang kelangkaan scarcity dengan benar. 4. Mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dengan tepat. 5. Menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan yang mempengaruhi kebutuhan dengan tepat. 6. Memahami konsep biaya peluang atau opportunity cost dengan benar. 7. Memahami konsep prinsip ekonomi dengan benar. 8. Memahami konsep motif ekonomi dengan benar. 9. Memahami pembagian ilmu ekonomi dengan benar. Kemudian yang 10. Memahami konsep ekonomi syariah. Baik, setiap hari Anda mendengar istilah ekonomi. Sebenarnya apa sih ekonomi itu? Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos yang artinya adalah rumah, nomos yang artinya adalah aturan. Jadi oikonomia adalah aturan dalam masyarakat.
Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Contohnya misalkan Oke, Ananda semua paham dengan penjelasannya tadi? Ada pertanyaan? Ya, Bu. Silakan Ananda bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, Ananda semua, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus Ananda diskusikan. Baik, silakan Ananda lihat. Di sini ada di halaman kedua ya. Di situ ada gambar kelangkaan apa? Kelangkaan oksigen. Oke, kelangkaan tabung oksigen karena COVID ya. Kemudian halaman berikutnya ada pertanyaan yang harus Ananda jawab. Untuk nomor 1 itu dijawab kelompok 1 ya, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 itu kelompok 3, nomor 4 kelompok 4, dan terakhir itu kelompok 5. Silakan Ananda diskusikan ya. Waktunya Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Oke, silakan Ananda kerjakan. Sudah selesai? Sebelum ini ya, sebelum mempresentasikan hasil jawabannya, kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri semua. Ice breakingnya, kata kuncinya Bu Ellen berkata. Ya, Bu Ellen berkata. Jadi kalau Bu Ellen nggak berkata, berarti kalian tidak melakukan tindakan apapun. Ya, kita mulai ya. Bu Ellen berkata, pegang rambut. Bu Ellen berkata, silakan duduk. Bu Ellen berkata, berdiri. Silakan duduk. Nah, pegang pundak teman. Nah, ayo berdiri.
kita presentasikan jawaban diskusi nanti sekarang ya. Untuk kelompok 1 selesai kelompok 1. Ya, silakan berdiri diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan yang pernah kami alami atau yang pernah sering terjadi di daerah kami. Dari permasalahan tersebut, kelangkaan yang sering terjadi yaitu seperti kelangkaan gas LPG karena permintaan cenderung meningkat sedangkan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam terbatas. Cara mengatasi permasalahan ini, alokasinya harus tepat dalam suatu daerah. Yang kedua, kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak. Terima kasih. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Oke, itu yang ditanya kelangkaan yang pernah terjadi ya. Jawabnya tadi kelangkaan gas LPG. Oke, untuk kelompok 2 silakan presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Dari gambar di atas, analisalah faktor-faktor penyebab kelangkaan yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Ini berpengaruh terhadap terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3? Kelompok 2? Ya, oke. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan hasil diskusi kami. Manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas di masa pandemi COVID-19 ini. Deskripsikan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 1. Kesehatan, 2. Makanan, dan 3. vitamin. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silakan Anda.
sampai kelompok 5. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sekarang Ibu akan menguji sampai mana penguasaan materi Ananda semua. Oke, Ibu bagikan ya. Silakan Ananda kerjakan masing-masing untuk menguji kemampuan. Jangan nyontek ya. Ibu kerjakan masing-masing. Baik, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit
kita simpulkan dulu ya kesimpulan kita hari ini tentang materi apa tadi? Kelangkaan, kebutuhan, dan macam-macam kebutuhan. Silakan. Ya, silakan Mila. Kelangkaan merupakan keadaan di mana alat pemenuhan kebutuhan yang ada atau dihasilkan setiap masyarakat kepada segenap warganya selalu kurang atau tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Kebutuhan merupakan segala sesuatu untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Macam-macam kebutuhan manusia dibagi menurut intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menurut cara pendapatnya, tujuan penggunaannya, proses pembuatannya, hubungan dengan benda lain, dan dari segi jaminannya. Penggunaan alat kebutuhan dibedakan menurut kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Ya? Oke. Baik, itu kesimpulan kita untuk materi hari ini. Baik, uji kompetensinya sini dikumpulkan. Selesai kan? Tidak ada yang nyontek? Masing-masing ya. Jangan lupa namanya. Oke, Ananda semua perhatikan. Saat ini COVID masih ini ya, masih ada. Ananda keluar rumah tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Ananda semua tetap semangat belajar ya. Untuk minggu depan kita masuk materi motif prinsip ekonomi. Hari ini cukup pembelajaran kita. Ada pertanyaan Ananda? Tidak ada. Baik, sebelum menutup pembelajaran, silakan Agus pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda untuk hari ini karena sudah mendengarkan penjelasan materi kita. Semoga Allah membalas kebaikan Ananda semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.